Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekarang ketemu lagi di video bedah buku bareng saya dan di sebelah saya. Iya. Sebelah lagi. Mary. Oke, kita bertiga akan membahas tentang 10 masalah yang terjadi di tempat kerja. Nah, gimana sih 10 masalah itu? Jadi gimana cara mengidentifikasi masalah di tempat kerja gitu ya, di lingkungan di mana kita bertemu dengan banyak kepribadian, gaya komunikasi, pandangan dunia yang berbeda-beda. Nah, kemudian perbedaan tersebut dapat menjadi sumber masalah nih di tempat kerja dan menyebabkan stres, ketegangan bagi mereka yang terlibat. Meskipun semua karyawan itu berhak diperlakukan adil dan aman serta nyaman di tempat kerja. Tetapi beberapa karyawan sering menghadapi namanya intimidasi, pelecehan atau diskriminasi. Akibatnya pastinya adalah produktivitas menurun. Nah, kemudian cara mengidentifikasi masalahnya sih biasanya kita identifikasi masalah dulu, terus kita problem solving, kemudian tentukan solusi potensial, ambil tindakan yang tepat, dan membuat laporan. Nah, 10 masalah yang umum yang terjadi di tempat kerja dan solusinya itu yang pertama sampai kelima mungkin dari Via dulu. Oh, dari Mary. Oke, silakan Mary. Dimulai dengan saya mau dari 1 sampai 5. Oke, bagus sekali Mary. Pertama ada kurang pelatihan karyawan. Biasanya kurang pelatihan karyawan itu karyawan yang baru, di mana perusahaan karyawan yang baru masuk di perusahaan itu perlunya pelatihan dari perusahaan tersebut. Betul sekali. Kurangnya pelatihan itu akan membuat karyawan itu merasa kesulitan. Jadi paling tidak perusahaan itu memberikan pelatihan 1 minggu atau sampai 1 bulan. Jadi karyawan itu bisa tahu job desk atau pekerjaan apa aja yang bisa dia kerjakan. Lalu yang kedua, kurang praktik komunikasi. Nah, biasanya dalam bekerja itu komunikasi penting, baik karyawan antar karyawan, atasan dengan karyawannya. Nah, solusinya karyawan bersama karyawan itu harus saling terbuka, terus komunikasinya tetap muka atau bisa juga lewat konferensi. Nah, yang ketiga ada konflik antar karyawan. Biasanya dalam bekerja itu tuh pasti ada aja konflik antar karyawannya. Nah, solusinya itu kita harus saling terbuka bersama karyawan, terus ketika ada masalah harus segera cepat menyelesaikan masalahnya. Terus yang keempat, tidak mampu menyelesaikan masalah. Biasanya itu karyawan memiliki masalah dan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Solusinya itu paling tidak konsul dengan atasannya untuk menyelesaikan masalah atau konsul dengan sesama antar karyawan. Lalu yang kelima, kurangnya perhatian. Karyawan yang kurang perhatian itu dari perusahaan, harusnya perusahaan itu memberi perhatian seperti achieve target, itu diberikan apresiasi atau diberikan benefit yang sesuai. Oke, bagus. Oke, bagus sekali Mary dengan pemaparan 5 poin tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devia. Untuk selanjutnya ada penurunan produktivitas. Ini seperti contohnya, penurunan produktivitas itu kan tentunya akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan tersebut kan. Namun terkadang ada kalanya produktivitas karyawan itu dapat menurun, seperti kayak contohnya sakit, terus juga kurang apresiasi dari atasan, dan masih banyak lagi lah. Solusinya yang pastinya ciptakan lingkungan dan jadwal kerja yang nyaman, seperti ciptakan ruang terbuka untuk karyawan dapat menghirup udara segar. Maksudnya biar banyak inspirasi, ide dan pendapatnya dia pribadi gitu. Terus juga memberikan apresiasi dan dukungan. Benar sekali itu. Atas kerja kerasnya karyawan-karyawan. Lalu bisa juga memberikan fasilitas istirahat untuk karyawan yang bisa membuat karyawan itu juga mempunyai tingkat kenyamanannya, jadi nyaman lagi, jadi refresh lagi. Betul sekali dia. Lalu selanjutnya masalah kepercayaan. Ini seperti atasan yang tidak percaya kepada anggota timnya, sehingga mereka merasa tidak dipercaya oleh atasan dan dapat menurunkan kinerjanya. Nah, ini untuk meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak,
tim HR itu dapat membentuk tim bonding agar mereka dapat berkomunikasi dan membangun kepercayaan satu sama lain. Selanjutnya ada kurang motivasi. Salah satu dampak negatif dari kurang motivasi kerja adalah menurunnya produktivitas karyawan. Ketika karyawan kehilangan motivasi, mereka cenderung menjadi malas dan kurang bersemangat. Kurang semangat, betul sekali. Oke, selanjutnya ada kurang kreativitas. Karyawan kadang suka merasa tertekan ketika mereka harus menciptakan suatu produk atau ide yang inovatif yang dari atasannya tuh diminta. Jadi jika karyawan mengalami masalah, kalau karyawan mengalami masalah, jika karyawan mengalami masalah, dorong pemimpin untuk memahami kondisi anggota timnya. Betul sekali, ya. Lalu selanjutnya adalah jadwal tidak fleksibel. Nah, ini yang terpenting sekali, jadwal tidak fleksibel. Kadang waktu kerja yang panjang itu dapat menyebabkan tingkat stres kerja yang mengganggu produktivitas kerja karyawan. Salah satunya untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan hybrid working, di mana karyawan dapat mengatur jadwal kerjanya yang disesuaikan dengan tip dan kehidupan pribadinya. Intinya, antar atasan dan karyawan bisa saling memahami waktu satu sama lain. Oke, baik teman-teman. Demikianlah video yang menurut saya sangat bermanfaat sekali. 10 masalah yang terjadi di tempat kerja kita, yang sering terjadi sehari-hari. Ada yang membuat nggak enak, ada yang membuat enak.